Hadis adalah kumpulan perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang dikumpulkan dan ditransmisikan oleh para sahabat dan generasi yang datang setelahnya. Hadis memainkan peran penting dalam pengembangan hukum dan etika Islam dan menjadi sumber kedua terbesar dalam Islam setelah Al-Quran. Perkembangan hadis dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, tahap awal 622 sampai 632 Masehi. Selama periode ini, para sahabat dan generasi yang datang setelahnya mulai mengumpulkan perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Mereka mengamati dan mencatat apa yang mereka dengar dan saksikan, dan mulai menyebarkan pengetahuan ini kepada orang lain. 2. Tahap pertengahan 632 sampai 656 Masehi. Selama periode ini, para sahabat dan generasi yang datang setelahnya terus mengumpulkan dan menyebarkan hadis. Mereka mulai mengorganisir hadis berdasarkan tema dan topik, dan mulai mengembangkan metode untuk mengidentifikasi dan memverifikasi hadis yang benar. 3. Tahap akhir 656 sampai 750 Masehi. Selama periode ini, hadis telah dikumpulkan dan diorganisir dengan baik dan mulai diterima secara luas oleh umat Islam. Hadis mulai digunakan sebagai sumber hukum dan etika, dan mulai memainkan peran penting dalam pengembangan fikih, yaitu hukum Islam. Contoh hadis ada. Yang terkenal adalah hadis yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud, di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidak ada dua orang muslim yang berbeda pendapat tentang sesuatu, tetapi mereka berbeda tentang kebaikan. Hadis ini menekankan pentingnya bersikap baik dan menghargai pendapat orang lain. Sanad adalah rantai perawi penyusun hadis yang menunjukkan jalur transmisi hadis dari generasi ke generasi. Sangat penting dalam menentukan keabsahan dan kebenaran hadis, karena kemungkinan para ahli hadis untuk mengevaluasi keandalan dan kebenaran hadis dengan mengevaluasi kredibilitas para perawi yang terlibat dalam transmisi hadis. Contoh sanad hadis. Salah satu contoh sanad hadis adalah hadis yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud yang telah saya sebutkan sebelumnya. Sanad hadis ini adalah sebagai berikut. Abdullah ibnu Mas'ud sampai Yahya ibnu Mas'ud sampai Qatadah sampai Anas ibnu Malik. Sanad ini menunjukkan bahwa hadis tersebut telah ditransmisikan oleh Abdullah bin Mas'ud kepada Yahya bin Mas'ud, yang kemudian mengucapkan kepada Qatadah, yang kemudian mengucapkan kepada Anas ibnu Malik. Sanad ini dianggap kuat karena semua perawi di sanad ini dikenal sebagai orang yang penuh dengan pengetahuan dan kebenaran hadis. Matan hadis adalah teks atau kata-kata sebenarnya dari hadis itu sendiri yang mencakup perkataan, perbuatan, atau persetujuan Nabi Muhammad SAW. Matan hadis adalah bagian penting dari hadis karena ini adalah bagian yang sebenarnya dari ajaran Nabi Muhammad SAW yang sedang dibagikan. Contoh matan hadis. Salah satu contoh matan hadis adalah hadis yang diceritakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud yang telah saya sebutkan sebelumnya. Matan hadis ini adalah sebagai berikut. Tidak ada dua orang muslim yang berbeda pendapat tentang sesuatu, kecuali mereka berbeda tentang kebaikan itu. Matan hadis ini mengajarkan pentingnya bersikap baik dan menghargai pendapat orang lain. Bahkan jika mereka berbeda dengan Anda, ini adalah yang sangat penting dalam Islam dan telah banyak diterima oleh umat Islam sebagai panduan tentang pentingnya sikap baik dan menghargai sesama orang lain.